Ya, jumpa lagi di konten saya. Sepertinya pupus sudah keinginan Prabowo untuk menjadikan Gibran sebagai pasangan calon wakil presiden di pemilu 2024. Ya, bisa jadi rencana untuk menggait Gibran sebagai calon wakil presiden itu adalah bagian dari strategi Prabowo untuk mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. Ya, suara pendukung Jokowi memang masih sangat seksi untuk diperebutkan. Namun demikian, sayang seribu sayang, ternyata rencana Prabowo untuk menggait Gibran dapat dipastikan gatot alias gagal total. Nah, pertanyaannya adalah mengapa rencana Prabowo untuk menggait Gibran itu bisa gagal? Ya, baiklah, saya akan bahas semuanya itu hanya di program Okedum. Itu aja juga didengerin. Soal ada dua WNI yang disandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Ya, seperti yang sudah saya duga bahwa rencana untuk menjadikan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo akan sia-sia. Mengapa bisa demikian? Ya, karena sebelumnya Presiden Jokowi ini telah menyatakan bahwa beliau ini tidak setuju apabila Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan Gibran pun setuju dengan pendapat Presiden Jokowi tersebut. Nah, jadi ya setidaknya ada beberapa alasan mengapa Presiden Jokowi ini tidak setuju jika Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan saya yakin bahwa alasan ketidaksetujuan Pak Jokowi ini bukan karena Gibran mau dijadikan pendamping Prabowo, namun lebih kepada soal pengalaman. Ya, kita semua tahu kok, Gibran ini kan baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Jadi masih belum cukup pengalaman apabila maju di tingkat Pilpres 2024. Nah, selain itu, usia Gibran juga bisa dibilang ini masih tergolong cukup muda. Jadi itulah beberapa alasan mengapa Presiden Jokowi ini tidak setuju apabila Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden di 2024. Dan bicara mengenai usia, ternyata pasal 169 Undang-Undang Pemilu telah mengatur batasan umur bagi capres dan cawapres yang ingin maju di pemilihan presiden. Jadi untuk usia calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal adalah 40 tahun. Nah, sedangkan kita tahu ternyata umur Gibran saat ini masih 35 tahun. Jadi kalau berdasarkan undang-undang pemilu tersebut, maka Gibran ini masih belum memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Nah, itulah beberapa alasan yang bisa dikatakan sebagai batu sandungan bagi Prabowo Subianto untuk menjadikan Gibran sebagai cawapresnya. Ya, tapi saya sangat paham sekali dengan strategi menggait Gibran di bursa Pilpres 2024 nanti. Selain karena ingin mengambil hati seorang Presiden Jokowi, yang juga sebagai orang tua Gibran, mungkin karena Prabowo sendiri juga merasa sudah tidak muda lagi. Makanya nama Gibran ini menjadi daftar paling teratas sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Bahkan untuk memuluskan rencana tersebut, kader dari Partai Gerindra pun telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, hal itu terkait dengan syarat umur bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kader Gerindra yang mengajukan judicial review tersebut adalah Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Nah, coba bayangkan saja, sampai seperti itu usaha dari Partai Gerindra untuk menggait putra Presiden Jokowi yang bernama Gibran. Jadi bisa dibilang, usaha Prabowo untuk menggandeng Gibran di 2024 memang sangat-sangat serius. Namun sayang, semua keinginan itu harus kandas di tengah jalan. Dan baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa Gibran justru akan ditugaskan sebagai juru kampanye Ganjar Pranowo.
Nah, gimana coba? Padahal awalnya sempat beredar kabar bahwa Prabowo ini telah diklaim mendapatkan dukungan dari Gibran. Dan tidak lama kemudian, isu tersebut pun dibantah sendiri oleh Gibran. Ya, memang nama Gibran ini bisa menjadi magnet bagi siapapun, khususnya bagi nama-nama bakal calon presiden yang akan maju di bursa Pilpres 2024. Ya, sekarang coba perhatikan saja, semenjak Gibran ini dilantik menjadi wali kota Solo, setidaknya sudah ada total 25 menteri yang menemui Gibran. Coba bayangkan, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian ada juga Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, kemudian ada juga Menteri Kesehatan Budi Ginadi Sadikin, kemudian ada juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan masih banyak lagi menteri-menteri yang lainnya. Bahkan Anies Baswedan pun menyempatkan diri untuk datang ke Solo menemui Gibran coba. Ya, menurut saya wajar saja apabila Gibran nanti akan menjadi magnet bagi konstelasi politik di 2024. Hal ini dikarenakan Gibran secara tidak langsung dianggap sebagai representasi dari sikap politik Presiden Jokowi. Dan mengenai tawaran kepada Gibran untuk menjadi bakal calon wakil presiden tersebut dari Prabowo, ya menurut saya justru itu dapat merugikan nama Presiden Jokowi sendiri. Ya, sekarang coba bayangkan saja deh, apa jadinya ketika Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden. Dan di lain sisi, bapaknya ini justru masih menjabat sebagai Presiden RI. Coba bayangkan, apa yang bakalan terjadi nanti? Ya, tentu gerombolan oposisi dan kadrun itu akan semakin menjerit. Dan jujur saja, kalau menurut saya pribadi, mendingan Gibran ini maju sebagai bakal calon gubernur di Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Nah, kalau ini yang terjadi, menurut saya akan jauh lebih realistis dan akan diterima oleh banyak kalangan, termasuk kalangan dari pendukung Presiden Jokowi. Nah, melihat dinamika politik yang seperti ini, lantas pertanyaannya kemudian adalah, apakah Prabowo ini akan kembali menggandeng Caimin sebagai pendampingnya di Pilpres 2024? Ya, karena usaha untuk menggandeng Gibran ini telah gagal total. Ya, tentu ini akan menjadi pilihan sulit bagi Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena Partai Gerindra tidak cukup suara apabila maju sendirian untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Makanya Gerindra ini harus menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, belakangan ini PKB juga telah mendesak agar pasangan Prabowo Caimin segera dideklarasikan. Jadi desakan tersebut disampaikan sendiri oleh Wakil Ketua Umum PKB. Ya, memang bagi sikap politik PKB, Caimin cawapres adalah harga mati. Ya, sekarang ya, kalau koalisinya cuma 2 partai, kan sangat mudah sekali untuk menentukan siapa capres dan siapa cawapresnya. Jadi kalau Prabowo menjadi capres, maka otomatis Caimin nanti akan menjadi cawapresnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, misalnya Prabowo nanti tidak memilih Caimin sebagai cawapresnya ya, ini misalnya saja, maka tidak menuntut kemungkinan PKB nanti akan meninggalkan Prabowo dan Partai Gerindra. Semakin ruwet sekali kan jadinya. Dan saya paham mengapa Prabowo sampai saat ini, sampai detik ini, masih enggan memutuskan Caimin sebagai cawapresnya. Ya, karena kalau dilihat dari sisi kotel efek, Caimin ini masih tergolong rendah. Nah, sedangkan kalau bicara soal pengaruh cawapres untuk 2024, jelas itu sangat berpengaruh dan menentukan. Makanya untuk 2024 nanti, siapapun harus hati-hati dan terukur dalam menentukan cawapresnya. Jadi kalau sampai salah dalam menentukan cawapres, maka kemungkinan besar dia juga akan kalah dalam pemilihan presiden. Ngeri sekali kan? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.